Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ketiga daripada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat wal afiat, bisa melaksanakan ibadah salah satu daripada rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai akhir Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir Ramadan nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul pada pagi hari ini yaitu dalam salah satu tempat yang paling afdal di muka bumi, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang paling afdal, yaitu antara setelah melaksanakan salat subuh sampai terbit matahari. Itu dikatakan waktu juga yang paling afdal, waktu kita dianjurkan untuk bertadarru', mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita melaksanakan salah satu ibadah yang paling afdal, yaitu tidak ada lain, yaitu mencari ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita berada di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan menghadiri majlis di bulan Ramadan ini fadilahnya sangat besar. Di antara kalam daripada salah satu orang saleh mengatakan, man hadara majlis min majalisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Barang siapa yang menghadiri salah satu majlis daripada majlis yang baik di bulan Ramadan, Allah akan menulis baginya setiap langkah kaki, setiap satu langkah kaki itu ibadah 1 tahun. Karena itu alhamdulillah ya kita bisa hadir di tempat ini, dan setiap pagi kita mendengarkan daripada nasihat-nasihat. Mudah-mudahan itu akan bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema daripada pagi hari ini, yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan ini sudah tidak asing sebetulnya bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada umat yang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu diceritakan Nabi Musa itu. Nabi Musa pernah ketika mendengarkan dan mengetahui bahwa akan ada Ramadan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Maka saat itu Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang ingin apapun yang diberikan kepada Nabi Muhammad diberikan kepada Nabi Musa juga. Sehingga tanya kepada Nabi Musa, apa itu Ramadan ya Allah? Kok hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya? Kenapa kok tidak diberikan kepada umatnya Nabi Musa? Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjawab daripada pertanyaan Nabi Musa, Allah mengatakan, daka syahrun ikhtartuhu li nafsi wa ataitu li Ahmad wa ummatihi ma lam uti ahadan. Hei Musa, tahukah kamu itu bulan Ramadan aku berikan, aku pilih untuk diriku, dan aku hanya memberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang tidak pernah aku berikan kepada sebelumnya. Tidak pernah aku berikan kepada yang lainnya. Ya Musa, samai wa ardi wa malaikati yastaghfiruna liman sama syahr Ramadan. Hei Musa, tahukah kamu langitku dan penduduknya, bumiku dan penduduknya selalu, dan para malaikatku selalu memintakan ampun untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi yang puasa tok, sing ndak puasa ndak ya. Yang puasa aja yang mendapatkan ampunan Allah. Sing ndak puasa ya diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inni amirun hamalatal arsy fakullama da'ani shaim syahr Ramadan ayyaqulu amin. Dan aku perintahkan malaikat yang membawa arsy-Ku, setiap kali orang yang di dalam bulan Ramadan berdoa
Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka berdoa. Aku perintahkan mereka untuk mengamini daripada doanya. Jadi setiap kali kita berdoa, hadirin, yang mengamini doa kita bukan hanya manusia di sekitar kita, bukan hanya diri kita, tapi para malaikat Allah Subhanahu wa taala juga diperintahkan untuk mengamini daripada doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan. Bahkan Allah mewajibkan sendiri kepada dirinya. Wa inni aujabtu ala nafsi an la arudda da'wata shaim syahr Ramadan. Dan aku mewajibkan kepada diriku untuk tidak menolak orang yang berdoa ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Karena itu manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita pasti banyak hajat ya. Kita pasti banyak butuhnya. Kebutuhan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Karena itu manfaatkan. Setiap kita ketika bulan Ramadan ada waktu kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa mendengarkan jawaban dari Allah, maka Nabi Musa saat itu langsung dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, basattal khaira kullahu li Ahmad wa ummatihi, faj'alni min ummatihi." Ya Allah, kamu telah mengamparkan begitu banyak kebaikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau gitu ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa ini hadirin. Nabi Musa yang menjadi kalimullah, yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Nabi sebagai Rasul, utusan Allah, pingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah, tidak pernah kita meminta atau bikin proposal untuk jadikan umatnya Nabi Muhammad, tapi ditakdir jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena itu manfaatkan sebaik-baiknya. Ini kesempatan umatnya Nabi Muhammad ini istimewa sudah. Dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini semuanya adalah sebaik-baiknya umat yang telah dikeluarkan kepada manusia. Nabi kita afdalul anbiya, afdalul makhluk. Tentunya umatnya juga menjadi afdalul ummah, khairu ummah, sebaik-baik umat. Akhirnya setelah mendengarkan permintaan daripada Nabi Musa, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni stafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami, fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin." Hei Musa, kamu itu telah aku pilih menjadi utusanku, menjadi rasul, menjadi nabi yang bisa berbicara dengan aku secara langsung. Udah ambil apa yang telah datang kepada kamu, jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Akhirnya faradiya Musa, Nabi Musa akhirnya ridha. Karena itu ini bulan Ramadan nih istimewa. Belum lagi yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana bulan Ramadan ini sampai ada satu riwayat mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, la tamannau ayyakuna Ramadan sanah kamilah." Seandainya manusia ini tahu yang Allah sediakan daripada anugerah, keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka seandainya mereka semuanya tahu, maka mereka akan berkeinginan Ramadan bukan 1 bulan, tapi 1 tahun hadirin. Kenapa? Karena banyaknya anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang banyak diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan. Kalau kita kan enggak, pingin cepet dantek dia. Ramadan ini cepet riyo ndang gawe kelambi anyar ya. Tapi kalau tahu, kan itu orang-orang soleh itu kalau sudah mendekati akhir-akhir Ramadan itu mereka menangis. Mereka bersedih, kenapa mau ditinggal Ramadan? Kenapa? Ya karena Ramadan setiap tahun datang, tapi kita berada di dalamnya atau enggak kita enggak tahu hadirin. Tapi pastinya Ramadan datang semenjak bumi ini masih belum kiamat. Ya semenjak dunia ini masih ada, ya bulan Ramadan akan datang, tapi masalahnya kita ada apa enggak nanti di dalamnya. Karena itu manfaatkan ya. Bulan Ramadan bagaimana Nabi mengatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu minan nar. 10 pertama bulan Ramadan banyak kucuran rahmat Allah. 10 pertengahannya banyak ampunan Allah. 10 terakhir menjadi ajang pembebasan daripada api neraka. Karena itu ada 5 pemberian yang diberikan kepada Nabi Muhammad ketika di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada yang lain. Pertama, Allah memandang daripada hamba di awal Ramadan.
memandang dengan pandangan rahmat. Ketika dilihat, oh awal bulan Ramadan ini semangat, itu alhamdulillah. Di Indonesia paling enggak awal Ramadan ini semangat semuanya, ya. Tarawih penuh semuanya di masjid, di musola. Walaupun akhir-akhir tambah entek, ya. Tapi apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah memandang di awal malam daripada bulan Ramadan dengan pandangan rahmatnya. Ketika didapatkan hambanya taat kepada Allah, salat, kemudian salat tarawih, mendirikan malam harinya untuk ibadah, maka Allah akan memberikan rahmatnya dan Allah tidak akan mengadabnya. Kemudian yang kedua, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi indallah min rihi misik. Bau mulutnya orang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Karena itu dalam madzhab Imam Syafi'i memakai siwak setelah duhur, setelah zawal hukumnya makruh. Kalau kita mau sholat subuh masih boleh sunnah. Waktu duha masih sunnah. Tapi kalau setelah sholat duhur itu hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena bau mulutnya orang puasa ini jangan dihilangkan. Kenapa? Indallah itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Tapi indallah ojo diababno ambek koncone. Ya itu indallah di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Kenapa kok dipilih? Kok Imam Syafi'i mengatakan setelah zawal, setelah duhur? Kenapa kok tidak setelah asar? Kenapa kok tidak jam 11? Karena di situ ada riwayat yang lain mengatakan yumsun, hina yumsuna. Yumsun masak itu kalau dalam bahasa, dalam ilmu bahasa itu minaz zawal ilal ghurub. Mulai tenggelam matahari sampai mulai daripada tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu makna daripada yumsun. Walaupun bahasa kita kalau masak itu sore ya. Tapi kalau dalam ilmu bahasanya ndak minaz zawal ilal ghurub. Ini pemberian yang kedua. Pemberian yang ketiga, para malaikat Allah diperintahkan untuk selalu mintakan ampun untuk orang yang berpuasa Ramadan seperti tadi. Yang keempat yaitu apa? Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang melakukan puasa di akhir daripada puasanya, nanti di akhir daripada bulan Ramadan Allah akan memberikan jaizah. Jaizah ini seperti apa ya? Hadiah. Maka para sahabat tanya, apakah itu yang dikatakan Lailatul Qadar? Kata Nabi SAW, bukan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lain lagi. Jaizah ini artinya apa? Bukankah kata Nabi SAW, seorang pekerja ketika bekerja, setelah dia bekerja, dia mendapatkan upahnya? Naam ya Rasulullah, begitu juga. Ini orang-orang yang melakukan puasa ini di akhir Ramadannya digaji sama Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang sangat besar, yaitu apa? Surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada surga. Hei surga, kamu berhiaslah, perbagus tempat kamu. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman yang lagi puasa nanti akan menempati tempatmu. Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak ketika bulan Ramadan. Sampai ya, kita ini dimudahkan. Kita ini puasa di bulan Ramadan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya pintu surga dibuka lebar-lebar. Futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin wa fi riwayah yurma fil bahar. Dikatakan apa? Ketika memasuki bulan Ramadan itu pun pintu surga dibuka lebar-lebar. Artinya apa? Kesempatan untuk masuk surga lebih banyak. Kesempatan untuk masuk surga itu lebih banyak. Kemudian wa ghulliqat abwabun niran, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya apa? Udah, bukan waktunya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasufidatis syayatin, diikat setan-setan. Setan-setan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat apa? Yurma fil bahar, dilemparkan ke lautan. Karena itu apa? Mudah untuk melakukan taat kepada Allah. Kita kadang-kadang di bulan Ramadan ya, sholat sampai 20 rakaat tarawih kuat, tambah witir 3 rakaat kuat. Ya setelah sholat subuh seperti ini, ya tidak langsung keluar, nunggu sampai isyraq, ya kuat. Puasa, tidak makan, tidak minum, ya kuat. Ya padahal kalau di luar Ramadan mungkin agak berat ya. Agak berat itu semuanya. Kenapa? Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang mengganggu kita setan tidak ada.
yang mengganggu kita, setannya nggak ada, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kok masih ada yang tidak puasa? Kok masih ada yang buka warung siang hari bulan Ramadan? Kok yang masih ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Katanya setannya diikat. Ya mungkin itu setan yang ngucul itu ya. Mungkin itu yang lepas itu ya. Tapi ada beberapa jawaban daripada ulama. Yang pertama, yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu ketua-ketuanya, senior-seniornya, sing cilik-cilik ditokno. Nggak diikat. Lah kalau seandainya tergoda dengan yang kecil-kecil, berarti itu karena imannya lemah. Sampai ambil setan cilik, iya tergoda dia. Itu yang jawaban di antara ulama. Ada jawaban lain di antara ulama mengatakan yang menjadikan manusia tetap maksiat di bulan Ramadan itu karena nafsunya. Karena kita ini selain ada setan, ada nafsu. Setan ini yang ngipasi nafsunya. Bisi maksiato, tinggalkan itu kewajiban. Dituruti terus. Sebelum Ramadan selalu nuruti hawa nafsunya. Sehingga apa? Hawa nafsunya hidup. Nafsunya apa? Hidup. Ya ketika sudah hidup, maka apa? Walaupun tidak dibisiki sama setan, nafsunya selalu mengajak dia maksiat. Setannya diikat, tidak berpengaruh, tetap maksiat dia. Seperti areng loh. Kalau ada areng, ya dikipasi sampai merata, sampai keluar apinya kadang ya, dikipas, kemudian diberhentikan, tidak dikipasi lagi. Setelah itu, apinya apa akan mati? Enggak, sampai waktu lama itu api akan apa? Hidup. Walaupun tidak ada yang ngipasi. Ini sama, walaupun setannya tidak bisiki, sudah hidup ini nafsunya. Tetap maksiat, tetap meninggalkan puasa, tetap dia apa? Bermaksiat kepada Allah. Padahal orang yang tidak berpuasa satu hari saja, ya tidak berpuasa tanpa ada udzur, tanpa karena sakit, maka kata Nabi SAW, man aftara yauman min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu shaumud dahr wa insamahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak puasa, membatalkan puasanya atau dia tidak puasa tanpa ada rukhsah. Rukhsah itu udzur. Seperti apa? Mungkin bepergian. Tapi bepergian itu hati-hati ya, ada 2 syarat. Dengan alasan dia tidak puasa karena bepergian itu ada 2 syarat. Syarat yang pertama, bepergiannya harus jauh. Kemudian dia berangkat dari rumahnya, keluar dari batas daerahnya sebelum subuh. Kalau berangkat jam 7 pagi tetap wajib puasa. Kalau perjalanannya dekat ke Surabaya, ke Malang dari Pasuruan, ya wajib puasa. Berarti syaratnya perjalanannya harus jauh, 82 km atau lebih. Kemudian dia keluar dari batas daerahnya sebelum subuh. Maka dengan alasan safar boleh dia nak puasa. Tapi kalau enggak, berangkat jam 7. Kemudian berangkat ke mana? Ke Solo, misalnya, ke Jakarta. Setelah jam 7 berangkat, tetap wajib puasa. Perkara nanti di pertengahan jalan dia nak mampu untuk meneruskan puasanya, boleh dia membatalkan puasanya karena sakit. Bukan karena safarnya. Karena itu ini kalau ada orang yang membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, tidak ada udzur daripada syariat. Tidak ada apa? Karena sakit, alasan sakit. Maka kata Nabi, untuk melebur dosanya tidak akan cukup puasa walaupun dia puasa 1 tahun. 1 hari ini. 1 hari dia tinggalkan untuk melebur dosa 1 hari ini, puasa 1 tahun masih belum bisa melebur dosanya. Nabi mengatakannya. Bahkan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ada kitab Zawajir namanya. Kitab Zawajir ini isinya tentang menerangkan tentang dosa-dosa besar. Di antara dosa besar yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar yaitu orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasanya tanpa ada udzur. Itu termasuk dosa besar. Nah, kalau kita lihat kadang-kadang sekarang ya ambil dengan entengnya dia ya dengan tidak ada malu kadang-kadang ya merokok di depan orang yang berpuasa, makan atau minum ya di depan orang yang puasa, nggak tahu ini bahayanya ini. Bahayanya bagi orang yang tidak berpuasa. Ya dia seakan-akan berani menantang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai ada orang yang tidak melakukan puasa. Kemudian para malaikat Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil setiap malamnya. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir. Hei orang yang senang berbuat baik, cepat waktunya. Kenapa?
Allah melipat gandakan pahala orang yang melakukan ibadah. Ya kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Banyak pelipat gandaan pahala. Nabi SAW bersabda bahwa inna man tagarraba bi faridatin adalat lahu sab'ina faridah yu'addiha fi ghairihi. Wa man tagarraba bi nafilatin adalat lahu faridah yu'addiha fi ghairihi. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu fardu, dengan satu kewajiban, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan 70 kewajiban. Dilipat gandakan 70 kali lipat. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala wajib. Belum dia membaca Al-Quran, satu hurufnya, ya dikatakan apa? Mendapatkan 10 kebaikan. Nabi mengatakan apa? La agulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harf, lam harf, mim harf. Alif lam mim 30 kebaikan sudah kita dapatkan. Kalau bisa khatam Al-Quran, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan? Karena itu, ya manfaatkan di bulan Ramadan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah, para malaikat manggil, hei orang yang senang berbuat baik, cepat saatnya. Tapi orang yang senang berbuat jelek, mandek kok, berhenti, bukan waktunya. Kenapa? Bahaya hadirin. Kalau maksiat di bulan Ramadan ini bahaya. Sebagaimana dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan, kalau melakukan maksiat juga dilipat gandakan dosanya. Apalagi para malaikat Jibril pernah naik mimbar. Ini kan mimbar ada 3 tangganya. Nabi naik tangga pertama, amin. Naik tangga yang kedua, amin. Naik tangga yang ketiga, amin. Para sahabat bingung, kok tidak seperti biasa ya? Pasti ada kabar ini. Ditunggu setelah selesai khutbah, Nabi memberi kabar kepada para sahabat. Atani Jibril, telah datang kepada aku malaikat Jibril. Kemudian apa? Malaikat Jibril berdoa dengan 3 kali doa dan aku diperintahkan untuk mengamini daripada doanya. Apa doa antara doa 3 doa itu? Yang pertama, man adraka walideh falam yudkhilahul jannah ab'adahullah. Siapa orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi tidak menyebabkan kedua orang tuanya itu bisa masuk surga. Artinya apa? Tidak bakti sama orang tua. Seharusnya orang yang punya orang tua itu kesempatan. Kata Nabi mengatakan apa? Huma jannatuka wa naruk. Kedua orang tua kamu itu surga kamu atau bisa menjadi neraka kamu. Kalau kamu bakti sama orang tua, pasti masuk surga. Orang yang durhaka sama orang tua, pasti masuk neraka. Nabi mengatakan apa? Al-ibnul bar la yadkhulun nar wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang bakti sama orang tua enggak mungkin masuk neraka. Anak yang durhaka sama orang tua enggak mungkin masuk surga. Karena itu ini kesempatan. Yang punya orang tua itu kesempatan. Enggak ada ceritanya orang yang bakti sama orang tua hidupnya sengsara, enggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi sudah ngabarkan orang yang bakti sama orang tua akan yu'ajjilullah, akan disegerakan balasannya sebelum dia apa? Di surga, sebelum di akhirat. Dibalas apa? Kebaikan yang dia lakukan karena bakti sama orang tua di dunia sebelum di akhirat. Karena itu kita dapatkan orang yang bakti sama orang tua pasti hidupnya bahagia. Pasti hidupnya apa? Bahagia. Pasti akan dimudahkan dalam urusan dunia, apalagi urusan akhiratnya. Karena itu malaikat Jibril mendoakan apa? Siapa orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Qul amin. Katakan amin wahai Muhammad. Amin. Yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Yang amini siapa? Nabi Muhammad. Mungkin ditolak. Ini afdal malaika, yang ini afdal makhluk. Ini paling afdalnya malaikat, kemudian ini paling afdalnya makhluk. Tidak mungkin ditolak. Kita aja berdoa diterima kok. Kita doa ud'uni astajib lakum, minta sama aku akan ijabahi. Apalagi yang doa malaikat Jibril yang mengamini Nabi. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, man dzukira ismuka falam yusalli 'alaika ab'adahullah. Siapa orang yang disebut namamu wahai Muhammad tapi tidak menyambut dengan bacaan salawat, diam dia, tidak menyambut bacaan salawat, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Qul amin. Amin kata Nabi Muhammad. Yang ketiga, ini mengenai Ramadan. Man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahullah. Qul amin. Amin. Siapa orang yang mendapatkan bulan Ramadan, ternyata keluar bulan Ramadan
tidak diampuni dosanya. Allah murah dengan rahmatnya, murah dengan ampunannya, kemudian Allah melipat gandakan orang yang melakukan kebaikan di dalamnya. Ada orang keluar Ramadan ternyata tidak diampuni dosanya, masih banyak dosa. Berarti ini orang benar-benar telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu didoakan jelek sama malaikat Jibril, abadahullah, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Qul amin. Amin. Yang berdoa malaikat Jibril, yang aminin Nabi. Karena itu, ya kesempatan Ramadan ini jangan disia-siakan. Usahakan bulan Ramadan ini benar-benar ya menjadi bulan yang paling istimewa bagi kita. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak harus di masjid kita ibadah, di rumah kita bisa beribadah, di tempat kerja kita bisa ibadah, dimanapun kita bisa ibadah. Dimanapun kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak harus di masjid. Apalagi kalau bisa i'tikaf di masjid, yaitu lebih afdal. Karena Nabi SAW ya'takifu fil masjid ya fi Ramadan. Nabi itu selalu i'tikaf di masjid ketika memasuki bulan Ramadan. Apalagi 10 terakhir bulan Ramadan. Tentunya Nabi sampai dikatakan la yakhruju illa fil id. Nabi tidak keluar kecuali hari raya. Lalu terus ke kamar mandi gimana? Lalu terus masuk rumahnya gimana? Ya, orang yang i'tikaf tapi dia keluar tujuannya untuk kembali lagi ke masjid, masuk masjid tidak perlu niat i'tikaf lagi. Karena dia keluarnya tetap dianggap i'tikaf. Itu yang dilakukan Nabi. Nabi masuk rumahnya hanya untuk Untuk qada'il hajah, untuk menyelesaikan daripada keperluan, balik lagi ke masjid. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, karena itu Kenapa kok di 10 terakhir Nabi lebih semangat? Ya karena di situ di bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Tahu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini pernah sahabat Nabi ini diceritakan oleh Nabi SAW tentang umat-umat yang dahulu. Di antara mereka ada yang ibadahnya di antara ibadahnya jihad fisabilillah 500 tahun. Loh, kok bisa sampai 500 tahun? Karena umat yang dahulu umurnya ratusan tahun. Akhirnya umatnya Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, ya lemes kabeh. Ya apa nyalep mereka? Ya apa bisa mengungguli mereka dalam ibadahnya? Wong mereka umurnya memang panjang-panjang. Di antara ibadahnya jihad 500 tahun. Ya umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, amar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu sudah dapat bonus berarti. Ya apa bisa melampaui mereka? Akhirnya ketika para sahabat ya tagassarat, mereka merasa enggak bisa menyalep daripada umat yang dahulu, turun daripada ayat yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Diturunkan Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tahu 1000 bulan? Berapa tahun? 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Artinya, ketika di saat malam Lailatul Qadar kita gunakan untuk ibadah, salat berjamaah mulai maghrib, isya, kemudian salat tarawih, salat witir, baca Al-Qur'an, sedekah, semua kita lakukan ibadah, itu akan dilipat gandakan sampai lebih afdal daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih. Apakah siang harinya enggak sama dengan malam harinya? Siang harinya juga sama. Malam seandainya Lailatul Qadar. Siangnya sekarang juga dihitung, dilipat gandakan lebih afdal daripada 1000 bulan. Kalau dapat 1 tahun, kalau dapat sampai 10 tahun, setiap tahunnya dapat, berapa ibadah yang sudah kita lakukan? Kalau 20 tahun dia selalu ibadah, setiap malam Lailatul Qadar, berapa ibadah yang kita sudah dapatkan? Ini juga termasuk khususiyah umat Nabi Muhammad. Tidak ada di umat yang lain Lailatul Qadar. Tapi umat Nabi Muhammad diistimewakan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Turunnya malam Lailatul Qadar itu pendapat ulama banyak. Ada yang mengatakan ya berpindah-pindah. Ada yang mengatakan satu waktu. Kapan turunnya? Ada yang mengatakan 1 tahun itu ada kemungkinan setiap malamnya. Tapi pendapat yang kuat yaitu hanya di malam-malam Ramadan.
Kapan? Mulai tanggal 1 mungkin, tanggal 2 mungkin, sampai tanggal terakhir daripada Ramadan. Itu pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan tidak berpindah-pindah. Di antara pendapat Abdullah bin Abbas malam 27. Ada pendapat Aisyah malam 19. Ada pendapat dari Imam Syafi'i malam 21, malam 23. Ada pendapat, ya banyak di antara pendapat. Tapi yang pasti kalau kita ingin yakin dapat mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, jangan sampai kita gunakan kecuali untuk ibadah. Tarawihnya jangan sampai ya kita absen. Witirnya juga sama. Yang paling ringan, paling ringan sudah. Jangan sampai sholat isya dan sholat subuhnya tidak berjamaah. Paling ringan sudah itu ya. Kenapa? Karena barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dianggap mendirikan separuh malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan mendirikan semalam suntuk. Artinya apa? Kalau subuh dan isyanya berjamaah, dianggap ibadah malam harinya. Tapi itu paling ringan. Artinya paling rendah. Kalau bisa lebih daripada itu, tarawih jangan sampai absen. Bisa diisi dengan darusan Al-Quran, bisa dengan sedekah, bisa yang lainnya. Nah, itu jangan sampai kecuali mulai awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan kita gunakan untuk ibadah. Baru yakin kita dapat Lailatul Qadar. Karena itu manfaatkan bulan Ramadan yang istimewa. Masih banyak sebetulnya. Masih banyak daripada fadilah-fadilah Ramadan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Tapi ya sebagai tambahan, banyak orang kadang melakukan kesalahan. Kesalahan yang ada yaitu kalau kita masih ada memutus tali persaudaraan, ayo sambung. Kenapa? Sia-sia kita puasa Ramadan. Sia-sia Allah melipat gandakan pahala mengampuni dosa, tapi kita memutus hubungan antara keluarga, antara tetangga, antara teman, atau antara kaum muslimin. Jangan sampai ada yang memutus tali persaudaraan. Kenapa? Orang yang memutus tali persaudaraan tidak mungkin masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Qati'ur rahim mal'unun wa in mata wasatil Ka'bah. Orang yang memutus tali persaudaraan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Sopo bisa mlebu Ka'bah? Ya, meninggal di tengah-tengah Ka'bah, tetap kalau dia qati'ur rahim, memutus tali persaudaraan, mal'un, tetap dilaknat oleh Allah. Tahu laknat? Tardun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Karena itu, jangan sampai kita puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, tapi kita masih memutus tali persaudaraan. Jangan. Kita perbagus hubungan antara kaum muslimin. Karena itu biasanya sebelum Ramadan apa? Ya saling maafkan, ya. Budi WhatsApp, budi datang kepada tetangga-tangganya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Itu diantara apa? Supaya ibadah kita sempurna. Kemudian yang kedua, jangan berbuka kecuali setelah yakin sudah tenggelam matahari. Ini kadang-kadang ada orang terburu-buru. Karena memang Nabi mengatakan apa? La yazalu ummati bi khair ma'ajal fitrah. Umatku masih dalam keadaan baik semenjak dia menyegerakan berbuka. Memang dalam berbuka disunahkan segera, tapi setelah tayakun, setelah yakin. Jangan sampai ketika masih ragu, resiko dia makan. Kalau tetap tidak yakin itu sudah maghrib atau tidak sah puasanya. Karena itu tunggu sampai yakin. Wis sabar mulai subuh sampai maghrib kali didik dok untuk meyakinkan, tidak sabar. Sabar sampai yakin. Oh, yang menjadi tolak ukurnya masjid Muhajirin seandainya. Ya sudah. Ditunggu masjid Muhajirin. Jangan sampai kok ono adzan niku. Ono iki, darune TV, darune HP. Ya, darune waktu lain. Waktunya dari mana? Oh, di Papua seandainya ya. Beda waktunya sudah. Karena itu tunggu sampai yakin supaya puasa kita sah. Jangan sampai resiko. Kemudian kalau bisa berbuka itu dengan kurma. Itu sunnah itu, kadang-kadang disia-siakan. Hatta walaupun di masjid kadang-kadang. Di masjid takjilan. Dibagikan kurma juga dibagikan gorengan juga es ya. Sing dipangan dhisik biasanya. Gorengan dhisik, es dhisik. Padahal dibagikan kurma juga. Kurma itu paling afdol. Pertama sunnah. Kedua, manfaat untuk apa? Kesehatannya dia. Karena ketika lambung kosong, dokter mengatakan apa? Yang paling bagus masuk pertama kali apa? Sesuatu yang manis. Itu bisa mengembalikan daripada mata yang kurang terang. Juga dokter mengatakan bisa membunuh bakteri-bakteri, sisa bakteri yang ada dalam perut.
Karena itu sayang kalau kita nak berbuka kurma dulu, baru setelah itu yang lainnya silakan. Apalagi perokok kadang-kadang, ya Allah, ya wis gini rokoknya. Sudah di tangan rokoknya. Dan tas langsung ya. Tas langsung ya. Ini sayang ya. Puasa itu ada sunnah-sunnahnya. Jangan meremehkan sunnah. Kalau sunnah ya. Sunnah. Orang kalau sudah meremehkan sunnah, entar lagi meremehkan wajib. Kalau orang sudah meremehkan sunnah, meremehkan wajib. Ya. Kemudian sebenarnya masih banyak ya. Tapi ini sudah waktunya ini ya. Sudah waktunya. Insyaallah ya pertemuan ustaz-ustaz yang lainnya nanti akan menjelaskan. Banyak masih ada kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan biasanya oleh orang-orang yang ketika melakukan puasa bulan Ramadan. Dia sahur, jangan tidak sahur, tetap sahur walaupun tidak nafsu tetap sahur. Sahur itu apa? Makan di waktu sahar. Itu minum atau makan di waktu setelah separuh malam sampai waktu imsak. Itu sunnah hukumnya karena Nabi mengatakan tasaharu fa innas fis suhri barakah. Sahur kamu. Kenapa? Sahur itu ada keberkahan. Sahur itu ada keberkahan. Nah, karena itu tetap sahur. Karena itu doa daripada Nabi. Kemudian kalau sholat tarawih, ini banyak juga. Sholat tarawih ini mana? Di masjid, alhamdulillah. Tapi tidak niat itikaf. Kadang lupa itu ya. Padahal kita berjam-jam di masjid. Tapi tidak niat itikaf. Padahal kalau niat itikaf, pahalanya lebih besar itu. Wong kita bukan Ramadan aja pahalanya sudah besar, apalagi itikaf di bulan Ramadan. Itu jangan sampai lupa tidak niat itikaf. Masih banyak sebetulnya. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi Anda semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat, kekuatan untuk melakukan ibadah. Karena kita tidak mungkin melakukan ibadah kecuali bantuan Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula ala fi'li ta'ah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat. Wala quwata, tidak ada kekuatan litarkil ma'siyah, untuk meninggalkan maksiat illa bihaulillah wa quwwati, kecuali karena kekuatan dan daya dari Allah. Karena itu kita minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan bagi kita, kekuatan untuk bisa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang yang keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ditakdir bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya, dapat Ramadan tahun demi tahun dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bib. Waktunya karena sudah masuk isyraq. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Habib, dan mudah-mudahan ini merupakan jariah Habib yang nanti sampai hari kiamat, dan tentunya kita berharap untuk bisa bertemu pada Ramadan yang akan datang. Matur nuwun. Didoai lagi Bib. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya adim as-sultan ya qadim al-ihsan ya diman ni'am ya katsir al-jud ya wasil ata ya khafi al-lutuf ya latif as-suni ya halim al-ajal ya kariman ya bakhal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa ali wardani sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqah wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa mukawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir wa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtadi ilal bayani wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wasir wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu ma yakhafu minka wa nakhafu ma la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina ma la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi anika alladhi la tanam wa knufna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta zikatuna wa rajauna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.